Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, untuk pertemuan kita di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas hadis muamalah tentang hudud dan ta'zir. Sebelumnya kita sudah membahas hal yang berkaitan dengan hudud dan ta'zir, yaitu tentang diat dan qisas. Jadi korelasi antara hudud dan ta'zir ini, qisas dan diat itu adalah adalah bagian dari hukuman, ya. Jadi kalau di dalam pidana atau dalam jinayat atau pidana Islam itu, tindakan pidana itu disebut dengan al-jarimah. Dan jarimah itu dia yang berhubungan dengan dua hak, yaitu hakullah wa hakul adami. Jarimah yang berhubungan dengan hakullah yang harus dilaksanakan, yaitu adalah al-hudud. Al-hudud jika sudah melanggar hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang di dalamnya terikat dengan atau di dalamnya ada sanksi berupa hudud yang sudah ditentukan oleh Allah baik dari Al-Quran maupun hadis, maka hudud ini wajib untuk dilaksanakan. Sedangkan yang kedua yaitu hakul adami, yaitu hukuman berupa kisos ataupun ta'zir. Kisos kemarin sudah kita bahas sebelumnya dan lihat, dan sekarang yang akan kita bahas adalah ta'zir. Ta'zir ini adalah salah satu bentuk sanksi, yang mana sanksi ini diberikan haknya kepada hakim atau kepada ulil amri, yaitu pemerintah, untuk menentukan sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada pelaku jarimah ini. Nah, akan kita bahas nanti lebih lanjut. Yang pertama, pembahasan kita tentang hudud. Secara bahasa, hudud dari asal kata hadda, hadda yahuddu hududan. Haddun di sini artinya dalam bahasa Indonesia adalah batas atau garis. Dikatakan had karena mencegah bersatunya sesuai dengan yang lainnya. Bersatunya sesuatu dengan yang lain. Artinya had di sini adalah garis atau pembatas. Secara istilah, hudud atau had ini berarti adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan untuk penghapus dosa pelakunya. Hudud adalah haknya Allah. Tadi sudah kita bahas, hudud ini masuk dalam kategori haknya Allah karena kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang mengganggu masyarakat secara umum. Jadi perbedaannya adalah perbedaan antara kejahatan yang masuk kategori haknya Allah dan haknya adami atau hak manusia adalah eh, dampak dari kejahatan ini. Kalau kejahatan tersebut berdampak kepada masyarakat secara umum, maka itu masuk kategori haknya Allah. Tapi kalau misalnya hanya berdampak kepada individu seseorang, itu termasuk hak adami atau hak individu. Ada macam-macam hudud di sini, ada 7. Yang pertama yaitu pencurian atau sarikoh. Hukumannya yaitu dengan hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan ini kalau dia melakukan sarikoh pertama dengan ketentuan batas sarikoh, ya, dengan ketentuan batas pencurian. Kalau misalnya hanya mencuri gelas misalnya atau bolpen, itu tidak masuk ke dalam had sarikoh atau dalam batasan untuk dia dapat dihukum dengan potongan tangan. Jika dia sudah dihukum dengan potongan tangan, maka yang pertama kali dipotong adalah tangan kanannya, atau hakim atau ulil amri, pemerintah dapat menentukan mana yang terlebih dahulu dipotong, karena ada sebagian orang yang kita biasa sebut dengan sebagai kidal gitu ya. Jadi dia yang lebih dominan, mayoritas atau lebih dominan untuk digunakan biasanya dalam kegiatan sehari-hari adalah tangan kiri misalnya, seperti itu. Maka yang dipotong bukan kanannya dulu, tapi kirinya dulu. Nah, ini adalah ijtihad ulama untuk menentukan
bagian mana dulu yang pertama kali dipotong untuk orang yang dihukumi dengan potong tangan dalam perkara sarikoh atau pencurian. Yang kedua yaitu perampokan atau hirobah dan perusakan bumi, ifsadul ard, dihukum dengan penyaliban, dibunuh atau dengan cara lainnya, dipotong tangan atau dan kakinya bisa juga atau dibuang. Hakim di sini yang dapat memutuskan hukuman berdasarkan besaran dampak yang dihasilkan dari perbuatannya. Pemberontakan atau istilahnya disebut dengan bugot, menentang khalifah yang sah akan mendapat perundingan terlebih dahulu. Jika masih menentang, maka diperbolehkan untuk melawan dan membunuh pemberontak tersebut. Kemudian yang keempat adalah keluar dari agama Islam atau murtad atau riddah. Dapat dihukum mati dalam kebanyakan mazhab dikatakan seperti itu, tapi harus dikonfirmasi lagi apakah benar dia benar-benar murtad, apakah dia benar murtadnya itu keinginan sendiri. Nah, itu ditawarkan dulu. Perlu perundingan dulu untuk menawarkan untuk mencerahkan dia kembali. Berharap dia kembali ke dalam agama Islam. Yang kelima yaitu hubungan seksual terlarang atau zina. Untuk orang yang berzina, jika dia belum menikah, maka dia dihukum dengan hukum cambukan. Kalau misalnya dia sudah menikah, maka dia dihukum dengan hukuman rajam atau dilempar dengan batu hingga mati. Kalau dia belum menikah, tadi dihukum dengan dera atau cambukan sebanyak 100 kali. Yang keenam yaitu tuduhan zina atau qadzaf istilahnya, dihukum 80 kali cambukan dan kesaksian orang yang melakukan qadzaf ini tidak akan diterima selama-lamanya karena dia sudah dianggap orang yang berbohong gitu ya, munafik. Kemudian yang terakhir yaitu minum minuman keras atau syurbul khamar. Dihukum 40 atau 80 kali cambukan tergantung mazhab. Jadi di awal pertama kali disyariatkannya orang minum minuman khamar ini dihukum dengan 40 kali cambukan. Itu berlangsung di masa khilafahnya Rasulullah, kemudian di masa Abu Bakar Siddiq, akan tetapi di masa Umar bin Khattab terjadi penambahan hukuman menjadi 80 kali cambukan. Hal ini dikarenakan pada zaman Umar bin Khattab dilaporkan bahwa masyarakat, saya lupa di masyarakat penduduk mana itu, mereka menganggap enteng atau menganggap remeh hukuman yang diberikan kepada orang yang minum khamar. Kemudian para sahabat berdiskusi, bermusyawarah dengan Umar bin Khattab dan ditawarkan oleh Umar bin Khattab agar hukuman orang yang minum khamar ini ditambah menjadi 80 untuk untuk memperberat hukuman karena situasi masyarakat pada saat itu mereka menganggap remeh 40 kali cambukan itu nggak seberapa bagi mereka. Jadi mereka di masa itu Umar bin Khattab mengambil ijtihad bersama para sahabat yang diajak musyawarah dan setuju sepakat untuk menerapkan 80 kali cambukan. Seperti itu. Kenapa diambil 80? Logikanya seperti ini. Orang ketika minum khamar, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Banyak perbuatan tercela. Salah satunya dia bisa berkata bohong. Di sini orang mengatakan tuduhan zina aja di sini dihukum sebanyak 80 kali. Orang yang berbohong, orang yang fitnah ya, fitnah tentang zina. Maka di sini dikiaskan dengan orang yang berbohong, melakukan fitnah. Jadi hukumannya setimpal. Sehingga analogi ini diterima oleh para sahabat dan diterapkan pada zaman Umar bin Khattab. Hadis yang berkaitan tentang hudud yang pertama, an Abdullah bin Amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'afu al-hududa fima bainakum fama balagani min haddin faqad wajaba. Saya tidak akan menjelaskan hadis-hadis dari awal sampai akhir tentang penerapan hudud tadi ya, ada 7 perkara, ada tujuh macam tadi.
Saya tidak akan menjelaskan satu-satu, saya akan menjelaskan hadis-hadis lain yang berhubungan dengan hudud. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa memerintahkan atau menyarankan agar umat Islam, agar umat Muslim untuk saling memaafkan dalam perihal hudud di antara kalian, kata Rasulullah. Jika perkara hudud ini sampai ke telinganya Rasulullah, perkara ini sudah diajukan kepada Rasulullah, maka hudud ini wajib dan harus dilaksanakan. Di sini Rasulullah sudah melonggarkan nih kalau misalnya ada yang melakukan misalnya semacam fitnah qadzaf tadi itu ya. Jadi ketika ada yang melakukan qadzaf disadarkan bahwa itu tidak boleh. Kalau misalnya ini sampai ke Rasulullah nanti bakal diusut, terbukti salah maka nanti akan dihukum. Kalau misalnya orangnya itu sudah sadar dan insaf, taubat dia, maka dia termasuk dalam kategori ini dia sudah dimaafkan. Nggak perlu disampaikan kepada Rasulullah perkara ini. Nah, taubatnya insya Allah, jika taubatnya adalah taubatan nasuha yang benar-benar, maka akan diterima dan diampuni dosanya. Tapi kalau misalnya perkara ini disampaikan kepada Rasulullah, maka ini akan ditetapkan hukumannya dan akan dihukum dengan 80 cambukan bagi orang yang fitnah atas perbuatan zina. Kemudian hadis yang kedua, an Aisyah ummil mukminin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqilu dzawil hayat atharatihim illal hudud. Dalam perkara hudud ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita untuk meringankan hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan, misalnya ya orang-orang yang kejahatannya itu kejahatan-kejahatan kecil, misalnya ya kayak mencuri hal yang kecil atau dia sering berbuat bohong, itu kan diberikan hukuman yang ringan. Kita akan membahas nanti di bagian di hukuman ta'zir nanti ada juga untuk dosa-dosa kecil yang misalnya suka fitnah, suka berbohong, itu termasuk dosa-dosa kecil yang bisa mendapatkan hukuman berupa hukuman ta'zir. Nah, dalam perkara hudud ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta umat Islam agar meringankan hukuman-hukuman selain itu adalah jarimah hudud. Kalau sudah masuk jarimah hudud, maka hukumannya itu sudah pasti sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan, yang sudah ditetapkan. Nah, dalam perkara lain bisa diperingan hukumannya. Nah, ini akan kita bahas nanti di bagian ta'zir. Nah, sekarang kita masuk di bagian ta'zir. Ta'zir secara bahasa diambil dari kata azzaro yu'azziru yang berarti al-man'u warrad atau mencegah dan menolak. Atau juga bisa berarti adaba yu'addibu yaitu untuk mendidik. Dua pengertian ini itu sejalan dan selaras maknanya. Pengertian ini yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili bahwa mencegah pelaku, jadi hukuman ta'zir ini dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan juga dapat diartikan mendidik tadi karena perbuatan atau hukuman ini dapat mendidik pelaku untuk menyadari perbuatannya, bertaubat dan tidak ingin melakukan hal ini lagi. Secara bahasa atau secara istilah, ta'zir berarti hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini tadi yang namanya ta'zir itu hukuman ditentukan oleh hakim. Tidak ada ketetapan tertentu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis tidak ditetapkan. Misalnya suka berbohong, dikasih hukuman apa, itu enggak ada. Nah, ini murni hasil kebijakan hakim berdasarkan pengamatan atau keputusan hakim sendiri. Hakim di sini bisa diartikan sebagai ulil amri atau pemerintah dalam pemerintahan Islam ya. Hukumannya dapat berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata juga bisa, dengan nasihat bisa, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, di sini dengan narasi hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, artinya ini hasil ijtihadnya
hakim yang menentukan hukuman yang cocok atau yang sesuai, agar hukuman tadi bisa memberikan pelajaran kepada pelaku, bisa mendidik dia untuk tidak mengulangi hal ini. Hadisnya an Hani bin Niyar Abu Bardah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yujladu fawqa asyri jaladatin illa fi haddin min hududillah. Di dalam hadis ini ada beberapa redaksi tentang yang serupa dengan hadis ini, tapi redaksi yang statusnya itu yang kualitasnya sahih adalah redaksi yang ini. Jadi di dalam ayat di dalam hadis ini menjelaskan bahwa untuk hukuman takzir itu boleh diberikan dengan syarat dia eh, tidak boleh melebihi batasan sehingga dia masuk kategori hukuman hudud. Jadi la yujladu fauqa asyri. Jadi tidak boleh dihukum dengan hukum cambukan lebih dari 10 kali karena ada hukuman hudud untuk yang melakukan yang melakukan tindakan pidana yang selain yang mendapatkan hukuman hudud tadi. Jadi untuk ta'zir ini tidak boleh dengan diberikan cambukan lebih dari 10 kali. Boleh juga diberikan hukuman ta'zir berupa pengasingan, diusir dari kampung gitu ya, juga boleh. Itu macam-macam macam-macam bentuk hukuman untuk ta'zir. Jadi yang jelas bahwa ta'zir ini hukumannya ditentukan oleh hakim sendiri. Hukuman yang sesuai yang dapat mendidik pelaku tindak pidana. Oke, sampai sini materi kita tentang hudud dan ta'zir. Jika ada pertanyaan silakan didiskusikan di grup Telegram, insya Allah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan hakim dan kesaksian dalam Islam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.